idza na'asa ahadukum, apabila salah seorang di antara kamu na'asa, ngantuk, ya, wa huwa yusalli, ya, dan kemudian dia memaksakan diri untuk sholat, falyarqut, maka hendaknya dia istirahat saja, hatta yadhhaba anhu naum, sehingga rasa ngantuknya hilang. Fa innahu idza shalla, maka apabila dia tetap memaksakan diri untuk sholat, wa huwa naisun, padahal dia dalam kondisi mengantuk berat, la yadri, maka dia tidak akan tahu, ya, la'allahu yadhabu wa yastaghfiru, apa yang diucapkan, yang diinginkan, pengennya beristighfar, ya, fayasubbu nafsahu, justru kadang-kadang nggak sadar justru mencela dirinya sendiri. Jadi dalam hal menunaikan sholat, walaupun kita ini semangat melaksanakan sholat, Rasulullah mengingatkan kepada kita, ya, supaya kita melaksanakan sholat itu dengan mempertimbangkan kemampuan kita, ya, supaya kita ini tidak merasa bahwa sholat itu bikin kita sulit, bikin kita berat gitu kan. Ya. Nah, ini menepis anggapan itu. Jadi melaksanakan sholat itu sesuai kemampuan. Kalau masih ngantuk, capek, ya istirahat aja dulu. Ya. Jangan memaksakan diri. Ada sahabat yang namanya Abu Abdullah bercerita bahwa dirinya pernah melaksanakan sholat beberapa kali atau sering bersama Rasulullah, as-sholawat, beberapa kali sholat. Fakanat sholatuhu qasdan, sholatnya itu qasdan, sedang, ya. Jadi tidak terlalu pendek, tidak terlalu panjang, ya. Jangan kemudian balapan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin, la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Yang terhormat Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kota Sumeneb, yang saya hormati Ketua Takmir Masjid Darussalam Sumeneb, jamaah pengajian PCM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sepantasnya lah kita memanjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya, utamanya nikmat iman dalam Islam serta kesehatan dan kemudahan langkah, sehingga kita dapat berkumpul kembali di tempat yang alhamdulillah mubarakah ini dalam keadaan sehat. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi panutan terakhir, pembawa dinul Islam dan satu-satunya pemberi syafaat di yaumul akhir. Seraya berharap ridho dan tuntunan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita buka pengajian pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, pembacaan kalam wahyu ilahi yang akan dilantunkan oleh Yang Mulia Ustadz Muhammad Fajar SAG, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra kitabaka kafa binafsika al-yawma 'alayka hasiba. Iqra kitabaka kafa binafsika al-yawma 'alayka hasiba. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebagai salah satu ikhtiar dalam memperkaya ilmu dan pengetahuan keislaman kita, marilah kita simak pencerahan dan tausiah yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Ustadz Dr. Muhammad Zainuddin. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Jamaah pengajian yang berbahagia, mengawali pengajian rutin kita setiap malam Rabu, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena hingga saat ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, bisa menunaikan ibadah sholat maghrib secara berjamaah, dan juga tak kalah pentingnya kita masih istiqomah untuk hadir dalam majelis ilmu, ya. Walaupun 1 minggu sekali, tapi kita istiqomah, ya. Kita rutin untuk hadir
Mudah-mudahan apa yang kita usahakan ini bisa menjadikan kita sedikit demi sedikit memahami agama yang kita sayangi ini untuk kemudian kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jamaah pengajian yang berbahagia, pada kesempatan petang ini saya ingin menyampaikan sesuatu yang ringan, ya. Sesuatu yang asik, ya, karena berhubungan dengan ibadah kita yang setiap saat kita usahakan untuk ditingkatkan, ya. Saya ingin kita beribadah dengan bergembira, dengan berbahagia, ya, dengan mudah. Tidak merasa bahwa beribadah itu seolah-olah berat, sulit, ya, rumit gitu, ya. Seperti di awal saya sampaikan dalam pengantar pengajian ini, ya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu menghendaki sesuatu yang mudah bagi kita, ya. Wala yuridu bikumul usra, dan Allah tidak menginginkan kita ini sulit, ya. Oleh karena itu sejatinya kita beragama itu mudah, ya. Tidak merasa sulit, ya. Karena kita melaksanakannya sesuai dengan kemampuan kita. Dalam ayat yang lain tadi juga saya sampaikan bahwa Allah menurunkan Al-Quran itu bukan dalam rangka untuk memberatkan kehidupan kita, ya. Allah berfirman, ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Tidaklah kami turunkan Al-Quran itu litashqa, untuk memberatkan kita, memberatkan kamu. Jamaah pengajian yang berbahagia, sebelum tadi saya berangkat dari rumah, saya sempat berkomunikasi dengan Mas Hedi yang sekarang rekam ini. Kira-kira saya ingin memberikan materi apa yang sekiranya bikin kita ini berbahagia, ya, untuk terus meningkatkan ketaatan beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena dalam kondisi-kondisi seperti saat ini memang dibutuhkan, ya, kegembiraan itu, kebahagiaan itu, ya, supaya kesabaran kita, ketabahan kita, keikhlasan kita dalam beribadah itu tumbuh dengan baik, ya. Tak terpengaruh dengan kondisi apapun, ya. Walaupun pandemi PPKM jilid 1 perpanjangan lagi, nggak ada masalah, ya. Kita tetap bahagia, kita tetap bergembira untuk beragama, ya. Jamaah pengajian yang berbahagia, saya masih ditemani sebuah kitab, ya, yang biasa saya bawa, kitab Nuzhatul Muttaqin, ya. Namanya kitab Nuzhatul Muttaqin Syarhu Riyadhis Shalihin, ya. Nama kitabnya Nuzhatul Muttaqin, merupakan salah satu syarah, salah satu penjelas, ya, dari kitab yang kita kenal dengan baik yang namanya Riyadhus Shalihin, karya Imam Nawawi. Jamaah yang berbahagia, saya pernah menyampaikan satu riwayat agak panjang untuk menjelaskan bahwa beragama itu mudah, tidak bikin kita sulit, tidak bikin kita ini terasa berat. Apalagi saya hidup di kampus itu, ya, anak-anak muda itu kan pengennya beragama itu smart gitu, ya. Tidak bikin hidup itu kaku, rumit, ya. Kemudian seolah-olah beragama itu kok sangat sulit untuk diterapkan dalam kehidupan dunia anak muda gitu, ya. Padahal tidak seperti itu. Saya akan buktikan itu. Nanti kita akan jelaskan beberapa riwayat, beberapa hadis yang menunjukkan bahwa beragama itu juga bisa smart, ya. Bisa bergembira, bisa berbahagia, ya. Jamaah yang berbahagia, saya akan lanjutkan, ya, kajian yang terdahulu, ya. Saya lupa ini pernah disampaikan pada pertemuan yang lama, ya. Tapi menjadi relevan lagi untuk disampaikan, untuk membacakan hadis-hadis atau riwayat yang belum dikaji, gitu. Riwayat yang pertama diriwayatkan oleh
Aisyah radhiyallahu anha, ya, salah satu sahabat perempuan, ya, istri Nabi yang terkenal dengan salah satu tokoh wanita sahabat, ya, yang cerdas, berilmu, dengan dibuktikan banyaknya hadis yang dia hafal dengan baik, ya. Jadi salah satu penghafal hadis yang sangat banyak, ya, karena dekat dengan sumber primernya, karena sehari-hari bersama Rasulullah, ya, ini digunakan dengan sangat baik, ya, sehingga ilmunya, ya, diserap hampir setiap hari, ya, sehingga beliau ini dikenal sebagai salah satu sahabat perempuan paling banyak meriwayatkan hadis. Saya ingin kita juga belajar dong dari Aisyah, ya. Kalau kita punya akses dengan kiai, dengan ulama, dengan ustadz, kalau itu digunakan dengan baik, tidak perlu banyak-banyak. Setiap hari kita 1-2 saja yang bisa kita dengarkan dari qaul, dari pendapat ustadz kita. Saya kira itu sangat baik, ya. Jamaah yang berbahagia, Aisyah bercerita annan nabiyya dakhala alaiha, bahwasanya Nabi SAW dakhala alaiha, masuk ke rumahnya, ya. Wa indaha imra'atun, kebetulan di dalam rumah itu ada seorang perempuan, ya, ada orang lain, sahabat perempuan lain di situ, ya. Qala, Rasulullah bertanya, man hadhihi, siapa dia, siapa ini? Qalat, Aisyah menjawab, hadhihi fulanah, ini namanya fulanah, ya. Tidak disebutkan siapa nama, yang jelas ini fulanah, ya. Tadhkuru min sholatiha, fulanah ini terkenal dalam hal rajin sholat, ya. Jadi kalau sholat, ya, perempuan yang hadir di rumah Aisyah ini paling terkenal. Mungkin kalau kita tahu orang terkenal itu karena ada keunikan, ada sesuatu yang lebih gitu dibanding yang lain. Makanya perempuan ini disebutkan oleh Aisyah, perempuan ini terkenal dalam hal menunaikan sholatnya. Misalnya kalau sholat lama, baca surat-suratnya panjang-panjang misalnya, ya, sehingga dia dikenal sholatnya panjang gitu, ya. Yang jelas perempuan ini punya keistimewaan, punya kelebihan sehingga dia terkenal dalam hal menunaikan sholat, ya. Misalnya dia datang lebih awal, yang lain belum datang duluan misalnya, ya. Ya. Nah, tetapi menurut pandangan Rasulullah, ya, walaupun dia terkenal, ya, kita tidak tahu persis dari mana terkenalnya, dari aspek apanya sholatnya kok begitu terkenal. Tapi Rasulullah mengingatkan perempuan ini, ya. Qala, Rasulullah berkata, mah di sini dijelaskan oleh pengarang kalimatu nahyin, kalimat larangan. Tidak boleh seperti itu, ya. Jangan bikin sesuatu, beribadah sholat kemudian sengaja dimunculkan, ya, supaya dirinya terkenal gitu, ya. Mungkin dia melaksanakan sesuatu yang berlebih-lebihan, melampaui yang dicontohkan oleh Rasulullah. Jangan seperti itu. Alaikum bima tutikuna, hendaknya kamu mengerjakan ibadah itu sesuai kemampuanmu saja, ya. Kenapa? Fawallahi la yamilullahu hatta tamillu, maka demi Allah, la yamilullahu, sesungguhnya Allah itu tidak akan bosan memberikan ganjaran, ya. La yamilullahu di sini disebutkan la yaqta'u thawabahu angkum wa jazaa a'malikum. Allah itu tidak akan memutus pahala-pahala, ya. Dan juga tidak akan memutus jaza, ganjaran-ganjaran a'malikum, dari amal perbuatan kamu, ya. La yamilullahu hatta tamilluha, Allah itu tidak akan bosan untuk terus memberikan pahala-pahala. Walaupun kamu tidak menunjukkan sikap berlebih-lebihan, perbuatan yang berlebih-lebihan dalam sholat, misalnya sholatnya tidak pernah berhenti-berhenti, ya, seperti yang pernah saya ceritakan pada riwayat sebelumnya, ada sahabat membanding-bandingkan ibadahnya dengan ibadahnya Nabi, sampai dia mengatakan, fa'amma ana usolli abadan,
kalau seperti itu aku mau sholat semalam suntuk, nggak mau tidur. Ya. Pernah saya sampaikan pada pertemuan yang lalu. Nah kira-kira mungkin sahabat perempuan ini mirip. Ya. Dari sangat pengennya dia terus melaksanakan sholat ya, sampai terkenal. Ya. Nah Rasulullah mengingatkan itu. Ya. Jangan sampai berlebih-lebihan. Ya. Ya. Walaupun dia senang sholat, tapi sholatlah shollu kama ra'aitumuni usolli, sholat sebagaimana kamu menyaksikan aku sholat. Ya. Kan tidak pernah ada sholat semalam suntuk itu kan, nggak pernah tidur kan, nggak ada. Ya. Coba siapa yang bisa melaksanakan itu? Ya. Tapi kalau ingin terkenal seperti perempuan ini mungkin boleh saja. Ya. Tapi ini ditegur oleh Rasulullah, jangan seperti itu. Ya. Kenapa? Hatta tamilu, Allah itu tidak akan pernah bosan untuk memberikan ganjaran kepada kamu. Walaupun kamu berhenti sholat, kemudian melanjutkan kegiatan yang lain, ya, Allah itu tidak akan berhenti terus memberikan pahala kalau itu tetap bernilai ibadah. Ya. Hatta tamilu, justru kamu nanti yang akan bosan untuk beramal soleh. Ya. Hatta tamilu, Allah tidak akan berhenti memberikan pahala sampai kamu bosan untuk beramal ibadah. Diingatkan seperti itu. Jamaah yang berbahagia, ini teguran Rasulullah mengingatkan kepada kita ya, bahwa sholat pun ya, itu ya, tidak perlu bikin kita berat ya, sampai kemudian meniru sahabat yang saya ceritakan tadi mau sholat semalam suntuk misalnya ya. Bahkan Rasulullah mengingatkan kepada kita dalam hal menunaikan sholat, shollu kama ra'aitumuni usolli, sholat sebagaimana kita menyaksikan Rasulullah sholat. Tidak perlu ditambah-tambah ya, sampai berpanjang-panjang, tidak pernah tidur, tidak istirahat dan sebagainya. Jamaah yang berbahagia, nah walaupun kita ingin dapat pahala terus yang tak pernah putus-putus, jangan kemudian semua waktu kita habis buat sholat. Karena kita memahami ibadah itu bukan hanya ibadah mahdoh, bukan hanya ibadah khusus seperti sholat. Ya. Ibadah secara umum bisa kita laksanakan ya, supaya amalan kita, ya, ganjaran kita tidak putus-putus. Karena ibadah secara umum itu sebagaimana yang masyhur diberikan pengertian, ya, ibadah itu adalah ismun jami'un lima yuhibullahu wa yardahu. Ya. Jadi ibadah itu adalah ismun jami', nama-nama, hal-hal yang mencangkup lima yuhibullahu, apa-apa yang dicintai oleh Allah, wa yardahu, dan apa-apa yang disayangi oleh Allah, minal aqwal ya, baik itu berupa perkataan, wal af'al maupun perbuatan, adz-dzahira wal batin, baik itu zahir maupun batin. Itu definisi ibadah secara umum ya. Jadi kalau segala kegiatan kita ya, kita niatkan dalam rangka untuk mencapai ridho Allah, ya, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu bernilai ibadah. Ya, sehingga kita tidak perlu memaksakan diri sholat terus ya, dengan harapan tidak putus-putus dapat pahala ya. Selesai sholat kita masih bisa dapat pahala ya. Istirahat pun kalau diniatkan untuk ibadah, maka jadilah ibadah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti setelah bangun bisa menunaikan ibadah lagi, bisa beramal soleh lagi. Jamaah yang berbahagia, wa kana ahabbuddin ilaihi, dan adalah amal ibadah dalam agama yang paling disukai itu madawama sahibuhu alaihi, adalah sesuatu yang dikerjakan oleh pelakunya dawam ya, secara konsisten, secara rutin. Nah ini walaupun ini kecil tapi dilaksanakan secara rutin, ini menjadi sesuatu yang paling disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang paling disayangi dalam beragama itu manakala itu dilaksanakan secara rutin, secara kontinu, istiqomah. Walaupun mungkin di mata kita penilaian kita itu kecil ya. Seperti sekarang ini kita hadir pengajian, walaupun cuma 30 menit. Tapi kalau ini rutin kita laksanakan, kita niatkan untuk mengenal lebih dekat agama kita, sehingga kita lebih bergembira melaksanakannya,
saya kira ini akan menjadi sebuah amal ibadah. Jamaah yang berbahagia, ini hadis pertama yang menjelaskan bahwa beragama itu ternyata mudah. Sholat pun itu mudah. Jangan bikin gara-gara sholat kita ini sulit beragama. Jamaah yang berbahagia. Kemudian hadis berikutnya masih berhubungan dengan sholat ya. Tapi ini diriwayatkan oleh Anas ya. Anas radhiyallahu anhu qala, ia bercerita, daholan Nabi al-masjidah, Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam sebuah masjid. Fa idza hablun mamdudun bainas saritataini. Rasulullah ketika masuk ke dalam masjid, dia menyaksikan ada tali yang mamdud, terikat, terpasang bainas saritataini, di antara dua cagak, di antara dua tiang. Jadi Rasulullah masuk ke masjid, mungkin masjidnya nggak seperti ini ya. Kalau di zaman dulu masjidnya ya masjid dengan batas-batas sederhana gitu ya. Jadi Rasulullah masuk ke masjid menemukan kok ini ada tali terpasang ya dengan menggunakan dua tiang begitu. Kemudian Nabi bertanya, faqala bertanya, mahadal hablu, tali apa ini? Kok ada di masjid? Kan di sini nggak pernah ada tali ya. Nah ini ada tali di masjid yang tidak umum gitu ya. Kalau kita lihat tali biasanya di mana, kan nggak di masjid. Ini ada di masjid, makanya Nabi wajar kalau bertanya, ini tali apa sih kok ada di sini? Ya. Qalu, sahabat menjawab, hadza hablun li Zainab. Ini tali dipasang oleh yang namanya Zainab. Jadi ada sahabat perempuan sengaja memasang tali di situ. Buat apa tali itu? Fa idza fatarat ta'allaqat bihi. Kalau dia capek, ya, fatarat capek atau agak ngantuk begitu, ya, ta'allaqat bihi. Dia bisa buat pegangan. Bisa dibuat untuk gantungan. Jadi seperti itu semangatnya sahabat perempuan ini melaksanakan sholat sampai pasang tali loh coba ya. Dengan harapan kalau capek ngantuk supaya nggak jatuh dia pegang tali itu ya. Begitu besarnya semangat sahabat perempuan ini ya. Tapi kita akan buktikan bagaimana respon Nabi terhadap apa yang dilakukan oleh Zainab ini ya. Faqalan Nabi, maka Nabi berkomentar, hulluhu, lepas tali itu, disuruh lepas. Liyusolli ahadukum, hendaknya salah seorang di antara kamu melaksanakan sholat nasyatahu, dengan giat, dengan semangat. Faidha fatara, maka apabila dia capek, fal yarkut, sebaiknya dia istirahat saja. Jamaah yang berbahagia, Nabi justru memberikan respon yang memudahkan. Jadi kalau dalam kondisi capek, apalagi sampai ngantuk-ngantuk khawatir jatuh, nggak perlu pakai tali dipasang di Masjid Darussalam, tidak perlu. Atau tidak perlu bawa tongkat, tidak perlu. Kalau masih cukup waktu, fal yarkut, hendaknya istirahat saja dulu, istirahat sejenak. Untuk menghilangkan kepenatan habis kerja. Jamaah yang berbahagia, hadis ini juga bercerita kepada kita bahwa menunjukkan ketaatan itu tidak perlu berlebih-lebihan sampai pasang tali. Melaksanakan sholat menggunakan tali, menggunakan alat-alat yang tidak perlu. Jadi sangat mudah. Apa yang disampaikan oleh Nabi ini, kalau memang masih capek, masih ngantuk, sebaiknya kita gunakan istirahat dulu. Nanti kita lanjutkan sholatnya. Jamaah yang berbahagia, untuk lebih menghemat waktu, saya lanjutkan lagi. Masih masalah sholat, karena kita akan rajin sholat. Diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Qala bersabda, idza na'asa ahadukum, apabila salah seorang di antara kamu na'asa, ngantuk, wa huwa yusalli, dan kemudian dia memaksakan diri untuk sholat, falyarqut, maka hendaknya dia istirahat saja, hatta yadhhaba anhu naum, sehingga rasa ngantuknya hilang. Fa innahu idza shalla, maka apabila dia tetap memaksakan diri untuk sholat, wa huwa na'isun, padahal dia dalam kondisi mengantuk berat, la yadri, maka dia tidak akan tahu, la'allahu yadhabu wa yastaghfiru, apa yang diucapkan, yang diinginkan, pengennya beristighfar, fayasubbu nafsahu, justru kadang-kadang nggak sadar, justru mencela dirinya sendiri. Jadi dikhawatirkan kalau kita memaksakan diri dalam kondisi ngantuk, capek melaksanakan sholat, khawatir apa yang kita ucapkan itu tidak sesuai dengan tuntunan Nabi. Pengennya membaca surat alam taro kaifa fa'ala, alam taro, saya pernah keliru mau baca alam taro alam nasroh laka sodrok, itu masuk ke surah Al-Fil. Jadi dalam kondisi-kondisi yang capek, sangat mungkin kadang-kadang baca ayat yang satu nyambung ke ayat yang lain. Coba, mungkin masing-masing kita pernah punya pengalaman, Jadi akhirnya tidak fokus, tidak konsen, karena ngantuk, memaksakan diri untuk sholat. Sebaiknya istirahat dulu. Jamaah yang berbahagia, ini tentang sholat. Jadi dalam hal menunaikan sholat, walaupun kita ini semangat melaksanakan sholat, Rasulullah mengingatkan kepada kita, supaya kita melaksanakan sholat itu dengan mempertimbangkan kemampuan kita, supaya kita ini tidak merasa bahwa sholat itu bikin kita sulit, bikin kita berat gitu kan. Nah, ini menepis anggapan itu, menepis anggapan itu. Jadi melaksanakan sholat itu sesuai kemampuan. Kalau masih ngantuk, capek, istirahat aja dulu. Jangan memaksakan diri. Jamaah yang berbahagia. Kemudian berikutnya Rasulullah juga bersabda, diriwayatkan oleh Abi Abdillah Jabir bin Samrah. Qala, Rasulullah bersabda, sahabat ini berkata, kuntu usolli ma'an nabi, aku melaksanakan sholat bersama Nabi as-salawat dalam beberapa kali kesempatan sholat. Jadi ada sahabat yang namanya Abu Abdullah, bercerita bahwa dirinya pernah melaksanakan sholat beberapa kali atau sering bersama Rasulullah as-salawat, beberapa kali sholat. Fakanat sholatuhu qasdan, sholatnya itu qasdan, sedang. Jadi tidak terlalu pendek, tidak terlalu panjang. Jangan kemudian balapan, seperti pernah saya lihat di YouTube di mana waktu puasa itu, sholat tarawih 23 rakaat 7 menit selesai. Coba kita bisa bayangkan gimana itu gerakan sholat itu, 23 rakaat diselesaikan nggak nyampe 10 menit. Nah, itu terlalu cepat. Nabi itu melaksanakan sholat qasdan, sedang, tidak terlalu cepat, dan juga tidak terlalu panjang. Jadi walaupun kita ini hafal Al-Quran, mohon maaf bagi ustadz-ustadz yang mengimami ini, saya kira juga perlu mendengarkan pengalaman sahabat ini, karena saya pernah dapat komplain dari jamaah, Ustadz, kalau ngimami kalau bisa sekali-kali pakai ayat yang pendek-pendek, jangan yang panjang-panjang terus gitu. Apalagi puasa, sholat tarawih, itu kan beberapa kali takbir dan salam Jadi kalau kita semuanya pakai ayat-ayat yang panjang, kasihan Kita lihat kemampuan dari jamaah kita. Kalau masih muda-muda seperti yang hadir ini, saya kira nggak apa-apa Ustadz Ali Nanti boleh panjang-panjang Ustadz Fajar juga boleh yang panjang-panjang. Cuman kalau sudah tahu jamaahnya sepuh-sepuh apalagi sampai bawa kursi dan tidak ada yang pakai tali seperti tadi
jangan terlalu panjang-panjang, menghindari ada orang nanti bawa tali atau bawa kursi ke sini ya. Jamaah yang berbahagia, jadi sekali lagi walaupun kita ini punya banyak hafalan, saya pikir penting ya mempertimbangkan faktor kemampuan dari jamaah kita ya. Karena sekali lagi saya pernah punya pengalaman dikomplain sama ibu-ibu yang komplain saya ya. Ibu-ibu di kampung di sana itu komplain, Ustadz, kalau bisa sekali-kali jangan pakai ayat yang panjang-panjang, sekali-kali juga perlu yang pendek-pendek ya. Jamaah yang berbahagia, ini hal-hal yang perlu saya jelaskan ya, melengkapi apa yang saya sampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya ya. Hanya sekedar ingin memberikan tambahan ya. Karena beberapa kali saya berdiskusi dengan beberapa teman mahasiswa saya ingin di kampus itu anak-anak muda itu semangat untuk beribadahnya, semangat untuk datang ke masjid, ya, semangat untuk ikut pengajian itu baik ya, meningkat gitu. Kalau saya dulu di tahun 90-an bahkan di awal tahun-tahun 80-an Mas Berry itu semangatnya sangat baik. Memakmurkan masjid ya, masjid-masjid kampus itu sangat ramai dengan jamaah dari kalangan mahasiswa. Nah sekarang coba bandingkan dengan sekarang, kondisi sekarang. Anda lihat sendiri di Unija itu ya, bagaimana mereka menunjukkan ketaatannya dalam melaksanakan sholat ya, sedikit sekali ya. Apalagi kegiatan di masjid, Mas Berry itu nggak ada itu ya. Mestinya ada kajian-kajian ya, seperti di masjid-masjid. Masa kita kalah dengan masjid-masjid umum seperti ITS, seperti ITB itu kan ya, itu sangat ramai dengan kegiatan-kegiatan pengajian ya. Makanya saya kadang-kadang sekedar ingin memberikan stimulasi rangsangan supaya anak-anak muda ini senang, bahagia untuk beragama, termasuk sholatnya dijaga ya. Bagaimana caranya mereka dekat dengan masjid ya. Saya beberapa kali melaksanakan kuliah itu di masjid, Bapak sekalian. Saya laksanakan di masjid ya, seperti kemarin di bulan Ramadan itu, mumpung momennya bulan Ramadan, ya kuliahnya di Masjid Mujahidin. Ya. Nah, mungkin nanti bisa di sini kalau diizinkan. Ya. Bahwa masjid ini adalah majelis ilmu. Ya. Tidak selalu hanya di kampus saja belajarnya ya. Ya. Saatnya kita ini bisa mengharmonikan ya antara nilai-nilai masjid, ya, nilai-nilai agama ini dengan nilai-nilai akademik. Supaya para calon ilmuwan kita itu kuat, religiusitasnya kuat, ketaatannya juga kuat. Jamaah yang berbahagia, ini yang perlu saya sampaikan ya. Semoga bermanfaat walaupun tidak banyak ya. Dan ini sudah sampai waktunya, sebentar lagi kita akan bersiap untuk melaksanakan sholat ya. Saya harus ikut apa katanya Nabi tadi ya. Salah satunya wa kanat khutbatuhu qasdan. Khutbahnya juga qasdan ya, sedang saja ya. Jadi kalau ngisi khutbah jangan terlalu panjang, karena saya pernah dikomplain juga ya. Khutbahnya terlalu panjang Ustaz ya. Baik, saya akhiri itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pencerahan dan tausiah yang telah disampaikan. Tentunya kita berharap bisa mengaplikasikannya pada kehidupan kita sehari-hari. Saya Khairul Anwar, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Marilah kita tutup pengajian pada malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.